Selamat pagi saudara-saudara. Kita bertemu kembali di dalam kelas eksposisi kitab Kejadian ya. Kita kemarin sudah mendengar di dalam pertemuan pertama pentingnya kitab Kejadian, lalu tema utama yang bisa kita lihat sebagai perspektif kita memandang kitab Kejadian, lalu juga garis besar atau dua bagian besar di dalam kitab Kejadian yang kemarin kita pelajari bersama-sama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kita terhadap pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang kelima, karena kemarin kita sudah mencoba untuk membahas ayat 1 ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu bagi kami orang yang berdosa ini, pengampunan yang Kau nyatakan, belas kasihan yang terus-menerus Engkau curahkan kepada kami melalui berkat-berkat secara jasmani maupun rohani, sehingga memampukan kami untuk kami ada di tempat ini, membekali diri kami dengan pengetahuan yang akan kami pelajari melalui analisis kitab Kejadian. Kami mohon agar pembelajaran ini bermanfaat, dapat kami pahami dan dapat kami ajarkan kepada setiap orang yang harus kami ajar nanti. Kami serahkan pembelajaran ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita akan mengingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, di mana kita belajar mengenai apa yang hilang, yang dihapuskan atau yang cerita yang hilang kalau seandainya kitab Kejadian ini dihapus. Ya, kita kemarin melihat ada 4 hal ya yang kita akan kehilangan sesuatu. Kalau kitab Kejadian itu dihapus, kita akan sulit untuk melihat sumber berita tentang kasih Allah, di mana Dia membuat tempat yang sempurna bagi umat manusia, bagi kehidupan nenek moyang kita yang pertama, tapi bukan sekedar membuat tempat untuk mereka bersenang-senang. Sekali lagi, kitab Kejadian menunjukkan kepada kita bahwa tempat di mana Tuhan menyediakan bagi nenek moyang kita itu adalah tempat di mana Allah dan manusia bersekutu. Kita akan kehilangan itu kalau kitab Kejadian itu tidak ada. Kita juga tidak akan mengetahui tindakan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, manusia yang pertama, yang nyata-nyatanya membuat kita sekarang mewarisi dosa. Kita belajar tentang dosa warisan. Nggak mungkin kita tahu kalau tidak ada kitab Kejadian. Itu dia. Kemudian kita juga akan kehilangan berita tentang proto-evangelium. Ya, janji pertama, janji yang diucapkan Allah supaya manusia yang jatuh dalam dosa itu kembali dapat didamaikan dengan Allah. Itu janji yang pertama terucap di dalam kitab Kejadian. Maka penting untuk kita melihat kitab Kejadian. Yang keempat, kita juga akan kehilangan berita bahwa sekalipun manusia itu jatuh dalam dosa, kacau balau, Allah tetaplah Allah yang mengasihi. Buktinya ada di dalam kitab Kejadian. Dia bertindak sedemikian rupa, nanti akan kita bahas. Itulah hal-hal yang kita jumpai dalam kitab Kejadian. Nah, lalu kemarin saya meminta saudara untuk memikirkan dari hal itu dan juga dari Kejadian 1 ayat 1
pertanyaan refleksif, pertanyaan untuk menyelidiki apa yang kita rasa, apa yang kita pikirkan, apa yang kita temukan. 4 hal. Apa yang saudara ketahui tentang Allah, baik dari introduksi maupun dari analisis kita di dalam Kejadian 1 ayat 1 yang menjelaskan banyak hal rupa-rupanya. 1 ayat 1 kemarin kita sudah jumpai banyak hal. Ada yang ingin memberi tanggapan apa yang saudara ketahui tentang Allah? Silahkan. Tidak ada jawaban yang salah. Sekali lagi jawaban yang salah kalau tidak berbunyi. Nah itu ya. Jangan khawatir, tidak ada jawaban yang salah. Kalau pertanyaan refleksif ini tidak bisa kita utarakan, berarti kita seolah-olah belum dapat apa-apa dari pembelajaran kemarin itu. Jadi setiap pembelajaran selesai, maka eksposisi itu harus dipahami dengan pertanyaan refleksif seperti ini, supaya kita tahu apa yang kita pelajari tentang Tuhan, apa yang kita syukuri, apa yang kita sesali, apa yang kita doakan. Silahkan kalau ada yang ingin memberikan argumentasinya. Siapa? Tidak ada yang salah, jangan khawatir berargumentasi. Apa yang saudara ketahui tentang Allah? Ya, silakan Pak Matius. Dari penjelasan hari Senin. Ya. Dari Kejadian 1 ayat 1 itu ketahui bahwa sebelasnya berdasarkan Kejadian 1 ayat 1 saya mengetahui bahwa sebelum dunia ini dijadikan Allah telah ada. Allah telah ada. Oke. Dan yang saya syukuri itu Allah memiliki karya darinya untuk menjadikan bumi, dan dia memiliki tujuan yang istimewa bagi manusia. Yang saya sesali itu saya selalu meremehkan apa yang Allah berikan kepada saya selalu abaikan. Dan yang saya doakan itu supaya saya dapat kembali menjadi manusia pilihan Allah yang dapat menjaga semua ciptaan Allah. Oke. Kita menyesali karena kita meremehkan apa yang sudah Tuhan kerjakan ya. Mungkin bisa diberi penjelasan lebih spesifik gimana contoh meremehkan karya Tuhan itu. Apakah bisa diberikan contoh dengan tindakan apa kita meremehkan karya Tuhan? Satu contoh itu seperti ini. Kita sudah mengetahui bahwa Allah itu mengasihi kita, dan Allah itu mengampuni setiap kesalahan manusia. Namun terkadang kita berpikir bahwa keselamatan itu datang dari kita. Seolah-olah kita berjasa dengan keselamatan kita ya. Keselamatan itu kita anggap bahwa keselamatan itu asalnya dari kita. Sedangkan Allah itu sudah berpikir dan sudah melakukan semua karya apa yang dia lakukan itu. Jadi sudah rencanakan dari awal. Bagus ya. Ini refleksi yang bagus. Refleksi itu berarti apa yang bisa kita tunjukkan, tampilkan atau rasakan ya. Refleksi itu berarti memantul dari pembelajaran kita itu kira-kira refleksinya apa buat kehidupan kita. Nah itu eksposisi ya. Oke, terima kasih Matius untuk pendapatnya ya. Ada lagi yang mau berargumentasi memberikan tanggapan? Ya, Pak Yuven silahkan. Oh, Pak Yono. Oke, sorry. Pertama apa yang saya ketahui tentang Allah pada hari Senin itu saya mengetahui bahwa biasanya di dunia ini kita melakukan sesuatu itu butuh bahan atau ya, bahan. Tapi di sini Allah berbeda. Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak memerlukan bahan dasar, dan itu dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Nah di situ saya mengetahui bahwa Allah ini sangat memiliki kuasa. Betul.
Selanjutnya apa yang perlu kita syukuri atau saya syukuri? Saya bersyukur bahwa Allah telah menciptakan dunia sangat dengan begitu sangat desain yang sangat indah untuk saya menikmatinya. Saya sangat bersyukur atas itu. Selanjutnya apa yang saya sesali? Saya menyesal karena Allah telah menciptakan dunia dengan berbagai macam ciptaan, tetapi saya tidak melestarikannya. Contoh kecilnya mungkin seperti tanaman, saya tidak merawatnya, tetapi saya memotongnya dan sebagainya. Itu bagi saya itu hal yang salah. Jadi saya menyesal karena perbuatan saya itu. Dan apa yang saya doakan, saya berdoa agar apa yang telah Allah ciptakan saya selalu merawatnya dan menjaganya sehingga tetap hidup seperti yang Allah. Oke, bagus ya. Jadi terkait dengan kehidupan atau keberlangsungan ekologi ya, keberlangsungan ciptaan. Jadi kita merasa kita itu menyia-nyiakan. Tadi kita tahu Tuhan itu penuh kuasa menciptakan semua, dan kita mensyukuri kita tinggal, sekalipun yang kita tinggali sekarang itu berbeda jauh dengan apa yang Allah ciptakan pada mulanya. Kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Kemarin ya kita bahas ya, dunia tempat kita tinggal sekarang ini jauh berbeda dengan dunia atau taman atau tempat di mana Adam dan Hawa berada sebelum jatuh dalam dosa. Nanti kita bisa tahu ternyata dunia yang sekarang ini itu juga mendapatkan konsekuensi atas kejatuhan manusia dalam dosa. Kita nanti akan temukan seperti apa sih konsekuensi itu. Sehingga kita bisa katakan, sekalipun kita melihat dunia itu indah, apalagi kalau kita melihat berbagai macam karya tempat wisata, ya kan? Indah sekali. Tetapi itu belum sesuatu yang sempurna. Mereka harus keluarkan banyak uang untuk menciptakan tempat yang indah itu. Dan mereka harus kejar uang juga untuk mengembalikan modal. Nah, itu dia. Itu konsekuensi dunia yang tidak sempurna tadi. Nah, jadi penyesalannya terkait dengan keberlangsungan ciptaannya. Kita menyia-nyiakan hal-hal yang sudah diciptakan. Bagus ya. Ada lagi yang memberikan tanggapan lain? Satu lagi mungkin ya. Satu lagi sebelum kita nanti masuk ke ayat yang kedua, supaya kita bisa maju. Silakan. Dari sini sudah, dari sini sudah. Dari tengah. Enggak ya. Silakan. Kalau ada, masih ada. Gusti atau Yuven, atau barisan belakang nih, depan sudah nih. Paling tidak belakang mewakili satu. Jangan menyesal ketika pertanyaan refleksif. Ini pertanyaan refleksif ya, apa yang saudara rasakan setelah pembelajaran kemarin. Ya, silakan Pak Dani. Apa yang saya ketahui dengan Allah dalam kejadian dan satu, yang saya ketahui dengan Allah adalah Allah itu hebat. Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Apa yang saya syukuri adalah kita memiliki anak yang hebat sehingga dapat membuat dunia ini untuk kita bisa artinya. Untuk sementara. Dan apa yang saya sesali adalah saya sering melabaikan setiap perkataan yang ada, dan saya selalu menilai orang itu tidak baik. Karena terkadang misalkan emosi, saya sering mengucapkan kata-kata yang kasar kepada orang-orang yang saya tidak sukai. Dan apa yang saya doakan
diberi kesehatan dari Allah, sehingga kita terus memanggil orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau seperti Tuhan memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia, dan untuk kita juga saya doakan untuk kita seperti itu. Oke, bagus ya. Jadi ini arahnya ke aplikasinya itu ke etika ya, dan misiologi. Ya, ini bagus tadi. Ternyata pembelajaran mengenai Kejadian 1 ayat 1, Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz, bisa ditarik ke dalam kehidupan atau ranah soteriologi, keselamatan ya, seperti yang diungkapkan Matias tadi. Ditarik ke ranah ekologi, aplikasinya ya, menjaga lingkungan. Lalu ditarik ke ranah etik, mau menjaga sikap, ya kan? Lalu kemudian mau menyampaikan berita tentang Allah tadi kepada orang lain. Wah, itu luar biasa. Ternyata pembelajaran mengenai analisis Kejadian 1, Bereshit bara Elohim et hasyamayim et haaretz itu banyak muatannya. Nah, terima kasih untuk refleksi yang disampaikan. Setidaknya kalau 3 itu mewakili ya, mewakili semua kelas ya. Ada 3 bidang tadi yang disampaikan. Bagus sekali. Saya sendiri mensyukuri ya, dari apa yang kita pelajari itu ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal dan berkuasa. Kekal adanya dan berkuasa. Lalu saya mensyukuri bahwa saya menyembah Allah yang maha tinggi kalau begitu kan. Bukan Allah yang biasa-biasa. Bukan Allah palsu, tetapi Allah yang menciptakan, Allah yang maha tinggi, Allah yang kekal adanya. Karena keberadaannya kekal. Kalau kita tidak kekal, karena kita ada titik permulaan. Saya mensyukuri itu, bahwa Tuhan membuat saya mengenal Dia melalui firman-Nya, mengenal Allah yang berkuasa itu melalui firman-Nya. Nah, tetapi saya seringkali menyesali, karena saya ini kalau ada masalah-masalah yang berat, saya ragu terhadap kemahakuasaan Allah yang menciptakan dunia ini. Kalau masalah kita dibandingkan dengan dunia yang Tuhan ciptakan itu, kira-kira sebanding nggak? Nggak sebanding. Tapi seolah-olah masalah yang kita alami itu tidak ada bandingannya, sehingga kita menganggap Tuhan tidak mampu untuk menolong apa yang kita lakukan. Padahal masalah terbesarnya sudah diselesaikan. Kalau Tuhan mampu untuk menciptakan dunia ini, apalah artinya kehidupan kita yang mungkin harus mengalami masalah? Saya sering menyesali itu. Saya sering ragu dengan kemahakuasaan Allah. Saya juga terus berdoa supaya ketika dalam menghadapi tantangan iman, ya, tantangan iman sebelum kita itu kembali ke rumah Bapa, kita kan perjuangan nih. Setiap hari itu bagi orang percaya itu adalah perjuangan atau perang melawan musuh utama, yaitu apa? Iblis, dunia, dan kedagingan kita. Saya berdoa supaya Tuhan memampukan, supaya dikuatkan dan diingatkan tentang kemahakuasaannya. Nah, itu yang bisa saya refleksikan dari Kejadian 1 ayat 1. Oke, sekarang kita akan masuk kembali ke analisis Kejadian 1 ayat 2. Tapi untuk mengetahui konteks, saya ingin membaca sekali lagi dari ayat 1. Kita baca bersama-sama dengan suara keras ya. Oke, apakah cukup terlihat ya? Saya masih bisa. Oke. Nah, saya kira ini sudah cukup besar ya. Mari kita baca mulai ayat yang pertama. Ayat yang pertama. 1, 2, 3.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Oke. Sekarang kita baca ayat yang kedua ini ya. Ayat yang kedua. Haaret ve haaret, sorry. 1 2 3. Ve haaret hayata tohu wa bohu ve hosek al pene tehom. Oke. Lalu masih ada. Kita akan lanjut di bagian yang kedua. Ve ruah Elohim merahebet al pene hamai. Jadi di ayat 2 itu kalau kita perhatikan ada 2 baris ya. Saya pisahkan jadi 2 baris. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa ini? Masih ingat? Masih ingat apa ini? Ini namanya koma. Oke, boleh ini disebut koma di dalam apa namanya? Di dalam bahasa Indonesia. Oke, boleh. Ini koma. Nah, terus kalau kita perhatikan di dalam kalimat yang kedua, kita mendapati tanda atau yang serupa dengan mungkin disebut dalam bahasa Indonesia itu apa? Titik ya. Titik yang mana itu? Ini ya, ada penanda titik. Sebenarnya bukan titik ya. Silub dan soft pasuk. Silub dan soft pasuk. Saya dulu menganalogikan ini seperti sen, mau berhenti, lalu ini rem, lampu remnya, kira-kira begitu ya. Nah, ini masih ingat ini aksen apa? Adna. Aksen adna. Ya, aksen adna. Ini pembagi atau aksen disjunktif ya, aksen yang membagi gagasan. Jadi ada 2 gagasan di dalam ayat yang kedua. Kita akan lanjut membaca ayat yang ketiga secara bersama-sama. 1 2 3. Wa yomer Elohim yehi or wa yehi or. Oke. Ayat 4. Wa yar Elohim et haor kitov wa yafdel Elohim ben haor uben hahosek. Oke, ayat yang kelima. Wa yikra Elohim laor yom wa lahosek hara laela waihi eref waihi boher yom echad. Oke, itu ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita akan mencoba untuk menganalisis ayat yang sudah kita baca. Sekarang kita akan masuk di ayat yang kedua. Sekali lagi saya tadi sampaikan bahwa ayat yang kedua itu terbagi menjadi 2 gagasan ya. 2 gagasan berdasarkan aksen. Memang aksen itu adalah produk terkemudian ya. Aksen itu adalah produk terkemudian sistem yang dibuat oleh para masoret supaya kita bisa memahami apa gagasan-gagasan yang ada di dalam teks itu, ayat itu ya. Jadi berdasarkan aksen kita mendapati ada gagasan yang pertama, dan bumi adalah tanpa bentuk. Wehaaret hayata. Kita tahu hayata. Hayata itu datang dari kata hayah. Ya, hayah betul ya. Nah, hayah kalau kita pahami hayah ya di sini ya. Saya punya ini. Hayah ini kalau kita lihat dia berbentuk apa? Masih ingat hayatah? Jadi hayah atau hayatah? Wihaaret hayatah. Oke. Kalau saudara lihat di sini,
Oke. Di situ ditunjukkan kal perfect. Ya. Berarti ini bentuknya perfect. Ada keberadaannya itu ya, sudah ada ya, menceritakan kejadian yang sudah lampau ya. Nah, tetapi feminim di situ perhatikan. Mengapa feminim? Karena haaretz ya. Bumi itu dinyatakan atau disebut sebagai kata benda yang bergender feminim. Nah, terjemahannya adalah bumi itu dan bumi itu ada tanpa bentuk. Tohu itu tak berbentuk. Ada tapi tak berbentuk. Gimana? Keberadaannya tak berbentuk ya, dan wabohu kosong. Nah, ini dia. Nanti kita akan dalami arti tohu wabohu. Tohu wabohu. Lalu ada lagi tambahan wahosek albanetehom. Jadi di dalam gagasan pertama ini menjelaskan keadaan bumi pada mulanya. Nah, saya kemarin bilang, seringkali kita terjebak pada imajinasi yang terbatas pada hukum alam sekarang. Belum berbentuk, kosong, gelap. Seperti apa ya? Lalu orang mencoba untuk menggambarkan. Belum berbentuk, kira-kira seperti apa? Kalau belum berbentuk, ya. Kalau belum berbentuk itu berarti tidak bisa digambar harusnya ya. Tidak bisa digambar dengan belum berbentuk kok. Kalau sudah ada bentuk, nah bentuknya masih runyam, nah berarti itu bisa digambar. Kalau dinyatakan tohu belum berbentuk, wafohu kosong, nah apalagi sudah belum berbentuk, kosong lagi, nggak ada apa-apanya. Lalu gelap, gimana kita bisa menggambarkan? Ya. Jadi ungkapan di dalam pasal 1 ayat 2 ini sebenarnya bukan menjelaskan kepada kita mengenai bentuk fisik. Jadi kita tidak bisa berimajinasi spekulatif. Orang mulai menggambarkan bentuk abstrak, bentuk yang tidak jelas. Lah itu sudah berbentuk, meskipun abstrak sudah berbentuk. Atau bulat tapi titik-titik, itu sudah bentuk. Nah, penulis sering kali di dalam kitab Kejadian itu menyajikan sesuatu dengan gaya bahasa khusus. Ingat, kita jangan terjebak pada gaya bahasa yang sebenarnya itu harus kita dalami secara khusus. Tidak bisa langsung kita berimajinasi lalu berspekulasi menduga-duga dengan liar ya. Nah, apa maksudnya belum berbentuk, kosong dan kegelapan? Kalau kita perhatikan sebenarnya nah ini nanti kita akan lihat belum berbentuk dan kosong itu ingin menunjukkan bahwa bumi itu belum siap. Belum siap untuk apa? Untuk ditempati oleh manusia. Bukan masalah bentuk fisiknya seperti apa. Bukan mendeskripsikan bentuk fisiknya seperti apa, tapi arti dari tohu wabohu wehosek alpenetahom itu maknanya belum siap untuk ditempati manusia. Saudara harusnya menanggapi ini. Pak, kok bisa menyimpulkan seperti itu? Kan begitu ya? Apa pertimbangannya? Apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah pertimbangan konteks. Karena konteks di situ akhirnya menjelaskan bahwa bumi yang diciptakan itu pada akhirnya adalah tempat di mana nanti manusia ditempatkan. Itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya pembuatan bumi tadi adalah tempat tinggal manusia. Tujuan akhirnya itu. Maka ketika di awal ditulis tohu wa fohu wa hosek alpenetahom,
itu adalah deskripsi atau penjelasan bahwa bumi belum siap, pada saat itu belum siap untuk ditempati manusia. Atau mungkin lebih awal lagi, bumi itu belum ada, tempat di mana manusia nanti akan ada itu belum ada, ya, belum ada. Nah ini, jadi sekali lagi jangan sampai kita salah mendeskripsikan teks secara denotatif. Oh, kalau bumi belum berbentuk, lalu kosong, lalu gelap, berarti gambarannya dulu itu hitam pekat, atau putih, atau biru. Ya, sekali lagi, penulis ketika menuliskan hal itu, dia harus menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami, ya. Tetapi kita ketika menafsirkan, kita harus perhatikan kira-kira gaya bahasa apa yang sedang digunakan. Bahkan nanti di ayat yang gagasan yang berikutnya kita bisa melihat, mendalami di situ. Perhatikan, dan Roh Allah, perhatikan di situ apa? Berua Elohim merah hepet. Nah, merah hepet tadi nanti kita akan lihat diterjemahkan melayang-layang. Nah, sebenarnya istilah merah hepet itu ada pemahamannya. Kira-kira gaya bahasa apa melayang-layang itu? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, gaya bahasa apa melayang-layang itu? Kalau dalam kelas SMA dulu kita diajari majas, ya. Ada majas personifikasi, ada majas zoomorfisme. Masih ingat ya? Apa itu kalau personifikasi itu? Dipersonifikasi berarti sesuatu diwujudkan seperti manusia. Ya. Diumpamakan seperti manusia. Contoh, dipersonifikasikan. Atau antropomorfisme. Nah, itu bisa juga ya. Contoh, misalnya rumput itu melambai-lambai loh. Yang melambai-lambai itu kan manusia. Tapi kenapa rumput? Nah, itu namanya gaya bahasa. Nggak mungkin rumput. Sebenarnya dia sedang bergerak kesapu angin, ya. Kena angin lalu gerak-gerak itu. Nah, seperti tangan yang melambai-lambai. Nah, itulah disebut rumput itu melambai-lambai. Bulan sedang memancarkan wajahnya. Padahal yang punya wajah itu manusia. Nah, di sini kita bisa lihat salah satu bentuk gaya bahasa. Kira-kira gaya bahasa apa yang ditampilkan? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nanti kita berimajinasi lagi, berarti kayak merpati itu ya. Allah itu seperti merpati melayang-layang begitu ya. Nah, ini tidak bisa kita pikirkan seperti itu. Apa maksudnya? Merah hepet alpanim hamayim. Loh, kok sudah ada permukaan air? Wah, ini dia. Tadi padahal belum berbentuk dan kosong. Kalau kita berpikir dengan cara seperti itu, maka yang muncul adalah kebingungan-kebingungan. Tadi dibilang belum berbentuk dan kosong, sekarang sudah ada air, berarti dulu bentuknya air saja, ya kan? Itu bagaimana? Tadi kita lihat tohu babohu behosek alpanetohu itu menunjukkan ungkapan bahwa bumi itu tempat tinggal di mana manusia ada itu belum cocok, belum ada, belum siap untuk ditempati kira-kira. Tetapi dalam ketidaksiapan tadi, kekosongan tadi, verua Elohim merah hepet al panetahum, itu artinya apa? Roh Allah melayang-layang. Nah, melayang-layang itu bukan berarti sana kemari seperti orang piknik, itu bukan. Merah hepet di situ menandakan gaya bahasa bahwa Allah itu apa?
Ini tadi. Nah ini. Sebentar ya. Oh, ayat 3. Sebentar, saya belum tulis. Oke. Nanti saya akan tambahkan. Nah, kita lihat di situ beruah Roh Allah telah melayang-layang. Melayang-layang itu bukan kemudian bisa kita artikan berjalan-jalan, iseng kesana kemari, bukan ya? Tetapi itu wujud dia itu berkuasa, melingkupi, menguasai. Ya, tadi kita jelaskan ungkapan gaya bahasa yang dipakai. Jadi Roh Allah merah hebet tetap ada di dalam ketidaksiap-siapan tadi. Ketidaksiapan bumi untuk ditempati manusia, Allah berkuasa. Ya, melayang-layang itu berarti memberi perhatian, ya, menyatakan perlindungan. Merah hebet tadi bisa dimaknai seperti itu ya. Kemudian menguasai, mengendalikan, kira-kira begitu. Itu maksud penulis. Maksud penulis. Jadi ayat 2 sekali lagi menunjukkan bahwa bumi pada awal mulanya keadaannya itu belum siap untuk ditempati oleh manusia. Dengan apa? Dengan cara menunjukkan bahwa bumi itu tidak berbentuk, tanpa bentuk, kosong dan gelap gulita. Nah ini tadi gelap gulita itu bukan sekedar belum terang, tetapi sekali lagi menjelaskan bahwa masih belum baik untuk ditempati manusia. Belum baik. Dari mana kita tahu itu belum baik? Karena nanti kita akan temukan konteks ya, berdasarkan konteks. Allah melihat bahwa kitop meot, bahwa itu baik sekali ya, sungguh amat baik. Nah, tapi pada saat itu kegelapan ya meliputi seluruh alam, itu berarti belum baik keadaannya. Jadi sesungguhnya ayat yang kedua tadi memperjelas bahwa bumi pada mulanya tidak ada dan tidak siap untuk ditempati. Belum ada bumi, belum ada tempat untuk ditempati manusia. Tetapi di tengah-tengah ketidaksiapan tadi, Roh Allah kekal. Kekekalan Allah dinyatakan dengan apa? Allah itu kekal. Kehadiran Allah dinyatakan dengan Weruah Elohim merah hebet, melayang-layang di atas permukaan samudra raya atau di atas permukaan air. Apa nih, Mayim ya? Silakan. Jadi di atas permukaan air ini ditafsirkan sebagai metafor. Betul sekali. Nah itu bukan metafor ya, tetapi lebih tepatnya ini gaya bahasa zoomorfisme ya. Karena yang melayang-layang itu biasanya burung ya. Merpati, Raja Wali, ya kan? Tapi perhatikan, Raja Wali yang melayang-layang itu adalah dia sedang mengawas-awasi, dia sedang mengendalikan sesuatu, ya toh? Dia sedang berkuasa atas sesuatu. Nah, Hamayim, perhatikan Hamayim yang dimaksud di situ itu bukan kemudian air yang seperti kita lihat sekarang ini, tetapi itu sebenarnya bentuk yang tadi. Bentuk yang tanpa bentuk, yang kosong, yang gelap gulita. Nah itu tadi. Tetapi di tengah-tengah situasi itu, kekekalan Allah sudah dinyatakan. Tindakan Allah sudah dinyatakan. Perhatian Allah sudah dinyatakan dengan ungkapan zoomorfisme, gaya bahasa tadi. Melayang-layang di atas permukaan air. Kalau metafor, itu ungkapan yang biasa seperti contohnya nih, Tuhan adalah gembalaku. Nah ini bisa metafor
ya kan? Adalah menggunakan adalah. Loh, masa Tuhan seorang gembala? Nah, ini metafora ya, metafora untuk metafora. Nanti kita akan bahas gaya bahasa lebih lanjut itu dalam kelas semester depan, yaitu puisi ya. Kita eksposisi kitab-kitab puisi. Nah, itu nanti kita belajar gaya bahasa, karena gaya bahasa itu sering kali kita jumpai di dalam kitab puisi. Oke. Nah, ada lagi Pak Gusti mau ditanggapi? Oke, jadi sekali lagi jangan berimajinasi yang liar. Lalu kita mencoba untuk menggambarkan gimana sih belum berbentuk dan kosong dan samudra raya. Nah, sekarang kita mau melihat kaitan antara ayat 1 dan ayat 2. Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et arais. Di dalam ayat 1 sudah dibunyikan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu. Berarti seolah-olah ini sudah ada ya. Oh, berarti sudah ada langit dan bumi. Tapi ayat yang kedua, Veharetz hayatah tohu wa bohu. Dan bumi itu ditafsirkan telah ada, atau bisa menjadi, bisa juga. Kalau ditafsirkan menjadi, berarti kira-kira bumi yang tadi diciptakan di ayat 1 itu bagaimana? Apakah ada 2 kali penciptaan? Menurut saudara, apakah di ayat 1 itu sudah ada bumi, lalu buminya rusak, hancur, sehingga menjadi belum berbentuk dan kosong, lalu gelap? Karena di ayat 2, Veharet hayatah tohu wa bohu, padahal di atas sudah ada tuh. Sudah ada tadi langit dan bumi. Lalu ayat yang kedua dikatakan dan bumi adalah tanpa bentuk. Kalau adalah hayatah tadi diterjemahkan menjadi, bisa nggak? Bisa. Kalau menjadi berarti ayat 1 tadi sudah ada, lalu rusak, lalu bikin lagi. Saudara setuju nggak dengan pernyataan itu? Itulah yang disebut sebagai gap teori, teori celah. Ya, teori celah. Ya, nih, saya tulis di sini ya. Ada muncul gap teori yang menafsirkan bahwa ayat 1 dan ayat 2 itu ada celah, ada suatu jeda masa. Ayat 1 dianggap merupakan penciptaan bumi yang pertama, yang kemudian sudah dihukum Allah sehingga rusak, hancur. Dan ayat 2 dianggap sebagai penciptaan baru yang menjelaskan sesuatu yang dihukum oleh Allah tadi. Itu teori celah. Saudara setuju nggak dengan hal itu? Kita harus katakan kita tidak setuju dengan pendapat itu. Sekalipun ya pendapat itu ya bisa saja menjadi alternatif ya, bisa menjadi alternatif penafsiran ya. Penafsiran itu macam-macam ya, namanya penafsiran kan. Nah, tapi kalau kita mengatakan tidak setuju, bagaimana tanggapannya? Nah, kita perhatikan ayat 2, kalau kita perhatikan ayat 2 itu dihubungkan dengan kata apa? Vau. Veharetz, dan bumi itu. Nah, V ini berfungsi sebagai penjelas dari kata haaretz. Nah, itu artinya penulis ingin mengalihkan fokus dari objek langit dan bumi menjadi bumi saja. Tadi kan ayat 1 hasamayim Veharetz ya. Nah, sekarang ditulis haaretz. Veharetz berarti sekarang fokus pada bumi saja untuk menjelaskan keadaan bumi pada waktu itu. Nah, sekarang seenggaknya apa? Veharetz tadi
adalah kata konjungsi yang ditempatkan pada nomina. Ini kemarin Ibrani 3 ya. Maka akan menjadi nomina clause atau klausa nomina. Lah, terus kemudian ada aksen rebia. Mana itu? Nih, titik ini. Aksen rebia. Nah, kita kemarin belajar aksen ya, aksen disjunktif dan aksen konjunktif. Nah, kalau disjunktif itu memisah, konjunktif itu mengikat. Nah, jadi dengan adanya aksen tadi, maka kita tidak bisa mengatakan, oh berarti itu dua hal yang berbeda. Nggak bisa. Ayat 2 adalah penjelas dari ayat 1. Jadi nyambung. Bukan sesuatu yang berbeda. Itu dari sisi gramatika ya. Sanggahan dari gramatika. Jadi teori celah itu tidak bisa diterima. Karena ayat 1 dan ayat 2 itu tidak bisa dipisahkan. Dari mana? Munculnya V pada klausa nomina. Ya, pada klausa kata benda yang menjelaskan kata benda yang sebelumnya. Ya, berarti bumi yang dimaksud dalam ayat 2 adalah bumi yang juga ada di dalam ayat 1, bukan bumi yang berbeda, bukan ciptaan baru. Ya, nah itu cara menyanggah teori celah. Dari mana kita bisa menyanggahnya? Dari hubungan gramatik. Sekali lagi kalau saudara perhatikan di sini ya. Nah, jadi ada ini. Ada vowel di sini. Lalu dia menjelaskan aret yang di sini. Jadi aret dan aret ini adalah dua hal yang sama. Di satu sisi ada aksen rebia, aksen yang mengikat. Nah ini dia. Mengikat. Biharet hayata. Dan bumi itu ada. Tanpa bentuk dan kosong. Atau adalah tanpa bentuk dan kosong. Wabohu. Nah itu hubungan gramatik. Tapi juga ada penguat. Penguat yang menyatakan bahwa teori celah itu tidak bisa diterima. Mengapa? Kita bisa lihat di dalam Yesaya ayat yang lain ya, 45 ayat 18. Apakah ada yang bisa membacakan Yesaya 45 ayat yang ke-18? Yesaya 45 ayat yang ke-18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan dia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi dia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Nah ini Yesaya menguatkan bahwa Allah tidak menciptakan bumi supaya kosong. Jadi anggapan bahwa bumi itu dihancurkan di ayat yang pertama, dikosongkan dari yang tadi sudah bagus, lalu dikosongkan, itu disanggah sama Yesaya. Diciptakan bukan untuk dikosongkan. Itu dia. Jadi teori celah kita tolak, ya, kita tolak. Kita tidak menerima teori celah. Nah itu ayat yang kedua. Jadi sekali lagi ayat yang kedua menjelaskan bahwa bumi keadaan semula itu belum siap atau tidak bisa menjadi tempat di mana nanti manusia tinggal, dan tidak baik ya, karena masih gelap ya, tidak baik. Dan itu ditandai dengan nanti ada terang yang disebut kitop neot, bahwa itu baik sekali terang itu. Berarti kegelapan itu sesuatu yang tidak baik. Untuk apa? Untuk keperluan manusia tinggal. Tetapi di tengah-tengah ketidaksiapan tadi, Tuhan sudah ada, hadir.
Kehadiran Allah dinyatakan dengan Veruah merahepet al penitahum. Roh Allah melayang-layang. Itu adalah ungkapan mengenai kehadiran Allah di tengah ketidaksiapan tadi. Jelas ya? Jangan berimajinasi terlalu liar. Itu dia. Ini kadang-kadang mahasiswa teologi itu kalau nggak langsung direm, dikekang gitu, imajinasinya terlalu liar. Nanti pertanyaan-pertanyaannya liar. Pak, jadi airnya itu datang dari mana? Di tempatnya itu apa? Tempatnya bagaimana? Kok ada air? Nah itu ya. Sumbernya dari mana itu? Karena kita dibatasi dengan hukum alam, ya kan? Hukum alam. Kalau ada air berarti ada daratan. Kalau ada daratan kapan menciptakannya, kan begitu? Nah itu dia. Sekali lagi, inilah gaya bahasa yang harus kita pahami berdasarkan tujuan penulisannya. Kita tidak bisa melepaskan teks itu dari tujuan penulisan. Ada pertanyaan terkait ayat yang kedua? Jelas? Maju ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga tertulis Vajomer Elohim Yehi Or. Va Yehi Or. Wah ini dia. Or. Kalau kita lihat dua kata ini, or dan or, kita ingat kondisi yang sebelumnya apa? Gelap. Hosek. Wah hosek al penetahum. Kegelapan melingkupi samudra raya. Tahum. Ya. Tadi ya. Wehosek al-pani tahum. Nah, di sini diterjemahkan samudra raya. Sekali lagi, samudra raya bukan berarti laut yang sekarang kita bisa lihat laut selatan. Berarti gelap. Nah, bukan seperti itu. Tapi ini gaya bahasa untuk menyatakan seluruh semesta. Kira-kira begitu ya. Nah, tapi kemudian di ayat yang kedua diawali dengan Vayomer Elohim Yehi Or. Vayehi Or. Nah, kira-kira begitu ya. Jadilah terang dan ada terang. Gagasan yang pertama, sekali lagi kita lihat warna kuning dipisahkan dengan aksen apa? Atna di sini ya, aksen atna. Aksen atna membagi gagasan. Vayomer Elohim jadilah terang. Berarti ini adalah tindakannya. Lalu yang kedua adalah hasilnya. Apakah di situ menandai adanya proses yang membutuhkan waktu lama? Jadilah terang. Yehi or. Wa yehi or. Apakah perlu nunggu waktu lama? Tidak. Tapi ketika Allah berfirman, firman jadilah terang, hasilnya ada terang. Jadi di situ kita bisa tahu bahwa firman Allah melalui firman Allah atau firman Allah itu sudah ada sejak semula. Maka Yohanes menyatakan enarki en hologos. Ya kan? Ini yang dimaksud Yohanes. Vayomer Elohim, Allah berfirman. Jadi firman ada, roh Allah ada, dan Allah juga ada. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita sudah bisa menjumpai Tritunggal. Kok Tritunggal, Pak? Bisa memberikan tanggapan? Allah yang disebut Bereshit bara Elohim, Allah yang menciptakan di ayat 1. Lalu ruah merahepet, roh Allah melayang-layang, roh kudus, roh Allah, ya sudah disebut.
Lalu di dalam ayat yang ketiga, Wajomer Elohim, berarti ini firman. Sementara Yohanes menyebut dan firman itu apa? Bersama dengan Allah. Lalu sekarang firman itu menjadi berarti Tritunggal memang tidak disebut di dalam Alkitab. Saudara mau cari kata Tritunggal dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kalau ada nemu, tunjukkan ke saya. Nggak ada. Nggak ada. Tapi ketiga pribadi sudah disebutkan dari sejak kitab Kejadian. Nah ini dia. Nah kita lihat hubungan dengan ayat sebelumnya. Kalimat ini beda dengan ayat sebelumnya, disebut Vayomer, ya. Kalau tadi vanya itu digabungkan dengan nominal clause, sekarang vayomernya itu diikuti dengan kata kerja, vownya diikuti dengan kata kerja imperfect. Nah, kata kerja imperfect ditambah wow, artinya apa? Dia menjelaskan kelanjutan dari kata kerja utama yang berbentuk perfect. Yang bentuk perfect yang mana? Hah? Yang berbentuk perfect yang mana kira-kira? Kita lihat. Kata kerja yang berbentuk perfect. Masa tahu wawu? Dari ayat 1 ada bara. Itu perfect. Hayata juga perfect. Terus baru kemudian di sini Vayomer. Bagaimana kita bisa mengatakan ini suatu hal yang terpisah? Ya. Ini adalah satu rangkaian karena vowel dengan imperfect itu adalah cara penulis untuk menggabungkan ide atau gagasan sebelumnya. Oke. Nah, jadi dengan kegelapan yang melingkupi tadi, kekosongan yang ketidaksiapan bumi tadi, yang pertama kali dilakukan oleh Allah adalah menciptakan terang. Karena tadi Wahosek al-Penetohom ya. Nah, maju lagi ke sini ya. Allah membuat bumi yang tadi gelap menjadi terang. Nah, pertanyaannya ini seringkali menggelitik ini. Godaan tadi ya. Godaan karena kita itu terbatas dengan hukum alam. Terbatas dengan hukum alam. Pertanyaannya gimana? Ini. Terang itu bersumber dari benda lain ya. Kalau secara hukum alam sekarang ini yang namanya terang pasti bersumber dari benda lain. Contoh bulan. Bulan itu bisa terang. Sumbernya dari mana? Matahari mantul ke sana. Lalu bisa menerangi kegelapan kalau malam. LCD ada terang di situ ya. Ada sumbernya. Nah ini ada terang nih. Dari mana nih? Nah ini mantul itu kan. Mantul. Ada sumbernya. Pertanyaannya dari mana terang di dalam ayat yang ketiga? Sementara benda-benda penerang baru diciptakan pada ayat yang berikutnya. Hari keempat ini jelas matahari baru diciptakan. Bukan dinampakkan ya. Bukan dinampakkan, tapi jelas baru diciptakan. Nah ini salah satu apa namanya? Salah satu kadang-kadang kecenderungan
untuk seorang pembelajar teks Kejadian itu berpikir sesuatu dengan hukum alam yang sekarang, alam yang tidak sempurna ini. Ya kalau alam yang tidak sempurna ya memang harus sesuai dengan hukum alam ya. Kalau tidak sesuai hukum alam itu namanya mukjizat. Betul nggak? Bahkan kitab di dalam Alkitab juga banyak ya sebenarnya peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan hukum alam di dunia yang tidak sempurna tadi. Contoh, apa itu? Contoh yang tidak sesuai dengan hukum alam, kisah mengenai bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Itu penuh sekali dengan apa? Dengan peristiwa-peristiwa yang menandai bahwa Tuhan itu bekerja tidak terbatas hukum alam. Contoh apa? Laut terbelah. Bagaimana laut bisa dilewati orang? Apalagi? Mana? Roti mana? Makanan ya? Mana? Itu seperti embun katanya. Kalau dalam teks itu. Makanan tapi seperti embun, ya nggak tahu. Bentuknya lembut seperti embun. Saya nggak tahu. Lalu ada banyak sekali peristiwa-peristiwa tiang awan dan tiang api. Bagaimana tiang awan dan tiang api itu bisa ada selama perjalanan bangsa Israel? Jika di dunia yang tidak sempurna saja, kan itu sudah ada di dunia yang tidak sempurna saja, ya. Itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum alam. Mengapa kita meragukan sesuatu di mana dosa itu belum ada? Nah, tapi para penafsir ya juga membahas ya masalah kesulitan teks ini kan kesulitan teksnya. Ya karena tadi kesulitan teks itu sebenarnya bukan dari teksnya. Kesulitan teks itu datang karena kita terpengaruh dengan hukum alam, begitu dia. Hukum alam. Nah, kalau kita terpengaruh dengan hukum alam, maka kita harus berusaha. Itu terang yang bagaimana? Yang ada di dalam ayat yang ketiga. Terang dalam ayat yang ketiga itu merujuk kepada unsur terang. Jadi unsur terangnya, bukan benda penerang. Ya, bukan benda penerang. Itu cocok dengan keadaan yang tadi dijelaskan, kegelapan, ya. Itu unsurnya. Bukan karena ketiadaan benda penerang, bukan, tapi karena unsurnya memang gelap. Nah, sedangkan ayat yang ke-14 pada penciptaan yang keempat ya, itu menjelaskan kepada benda penerang atau me'orot. Kalau ini kan or, kalau ini me'orot. Tidak memuaskan ya, jawab aja ya. Ya emang tidak memuaskan. Tapi ada perbedaan antara or dengan me'orot. Kalau or itu terang, kalau me'orot benda penerang. Ini pandangan Jeski. Jeski di People Bible ya. Ini mengatakan bahwa ayat 3 itu unsur terang. Nah, tapi ada kesulitan juga. Ini unsur terang, tapi apakah tidak membutuhkan sumber terang? Kita ini di sini terang, ya kan? Terang, ini terang ini. Apakah itu tidak membutuhkan sumber terang? Pasti butuh, karena hukum alam membatasi pikiran kita. Sekali lagi, hukum alam membatasi pikiran kita. Nah, tapi, nah ini saya tulis ya, ini pendapat saya ya. Saya tulis. Tapi sekali lagi, kita harus mengingat tujuan penulisan teks Kejadian yang terkait dalam ayat sebelumnya tadi. Tujuan penulisan mengenai terang dan gelap ini berhubungan dengan
unsur dasar pendukung kehidupan. Sekali lagi, tadi dijelaskan kegelapan, kosong, belum berbentuk, itu belum siap untuk tempat tinggal, untuk hidup, tidak mendukung kehidupan. Tapi terang adalah unsur dasar di mana nanti kehidupan itu bisa ada. Nah, terang dan gelap adalah unsur yang paling mendasar. Tidak ada keharusan untuk memberi jawaban mengenai sumber terang, tetapi penekanannya pada kitov. Apa itu artinya? Amat baik, yang merujuk pada tujuan penciptaan, yaitu tempat tinggal yang ideal bagi manusia dalam bersekutu dengan Allah. Tujuan penciptaan itu tidak tunduk di bawah hukum alam yang tidak sempurna seperti sekarang ini. Ini pendapat saya. Kalau sudah S3 boleh ya berpendapat. Sekalipun salah itu, kalau doktor itu boleh berpendapat. Itu dia, itu kelebihannya. Dokter itu boleh punya hak untuk menyatakan pendapat sekalipun salah. Sekalipun salah. Nah, saudara boleh menggunakan argumentasi ini untuk kutipan. Jadi kalau kutipan ya saudara harus cantumkan nama saya atau nama Pak Jeske ya. Apakah saudara paham dengan apa yang saya jelaskan ini? Mungkin belum paham. Ya, belum paham. Jadi maksudnya begini, saya akan coba sederhanakan. Tadi masalah utama di awal, di dalam ayat yang kedua, masalah utama adalah ketidaksiapan tempat tinggal manusia. Betul ya? Ketidaksiapan, kekosongan, ketiadaan tempat. Ya, ketidaksiapan itu dari bentuknya belum berbentuk, dari keberadaannya masih kosong, dari terangnya itu masih gelap. Nah, oleh karena itu yang dilakukan oleh Allah pertama kali untuk menyelesaikan ketidaksiapan tadi adalah dengan memberikan terang. Nah itu tadi, dengan memberikan terang. Jadi ini tidak berbicara mengenai sumber terang, tetapi ini berbicara mengenai karya Allah di dalam menyelesaikan ketidaksiapan tadi. Kan Allah merahepet ya, melayang, roh Allah melayang-layang, berkuasa ya, hadir di tengah-tengah ketidaksiapan tempat tadi. Nah, ketidaksiapan tadi itu diatasi dengan pertama kali jadilah terang. Nah, itu dia. Nggak mungkin membangun, kalau dengan kacamata kita sekarang sebagai manusia yang berdosa, nggak mungkin membangun sesuatu dengan kegelapan ya, dengan kegelapan. Tapi yang pertama kali kebutuhan mendasar adalah terang. Dan terang tadi tidak dibatasi pada sumber terang, benda penerang, karena benda penerang itu fungsinya lain lagi. Tidak hanya memberikan sumber terang, tapi juga mengatur siang dan malam. Di ayat yang ke-14 nanti akan kita lihat. Benda penerang itu penekanannya bukan lagi menjadi sumber penerang, tapi pengatur siang dan malam. Itu benda penerang. Jadi sekali lagi ada dua tanggapan. Itu bukan benda penerangnya, itu unsur terangnya. Yang kedua tanggapan saya itu adalah cara Allah untuk menyelesaikan ketidaksiapan tadi, kegelapan tadi. Menyingkirkan kegelapan adalah dengan terang. Nah itu tadi. Nah terang tidak harus, sekali lagi tidak harus dibatasi dengan
sumber terang, karena itu hukum alam di dunia yang tidak sempurna. Di dunia yang sempurna yang diciptakan Allah, ya tentu Allah tidak dibatasi hukum alam. Nah itu tadi. Bahkan di dunia yang tidak sempurna tadi, Allah seringkali juga melakukan sesuatu yang di luar hukum alam, seperti yang kita sebutkan, ya, membelah laut, laut terbelah, bisa dilewati oleh orang, ya. Tiang awan, tiang api, dari mana sumbernya api? Api itu harus ada bahan bakarnya kan? Betul nggak? Korek itu bahan bakarnya. Ya. Kalau sulap, nah, sulap itu kalau dalam bahasa Indonesia kesusu maklap, ya, cepat-cepat hilang itu. Ya. Semua api harus ada sumbernya. Tetapi bagaimana dengan tiang awan dan tiang api? Awan. Bagaimana awan itu bisa mengikuti sekelompok orang? Padahal awan itu, ya, secara hukum alam dia tercipta dari uap air. Mereka berjalan di padang gurun. Mana ada uap air yang ada di padang gurun? Semua bertentangan dengan hukum alam. Tidak ada alasan untuk kita tidak menerima sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam di dalam peristiwa penciptaan ini. Tetapi sekali lagi, tujuan penciptaan adalah narasi di mana nanti Allah menyiapkan tahap demi tahap untuk tempat tinggal manusia. Pertama kali yang dia lakukan adalah dengan menyingkirkan kegelapan tadi, dengan kata wayehior, jadilah terang. Yehior wa yehior, jadilah terang. Oke, itu ya. Jadi nanti bisa dibaca berulang-ulang. Nanti saudara akan paham. Nah, dulu ini PR-nya begini. Karena ini dulu selesainya ayat yang kedua nanti saudara akan melihat arti yom yang ada di dalam ayat-ayat selanjutnya ya. Arti yom atau hari. Dalam ayat yang ketiga kita belum menjumpai arti yom ya, tapi nanti kita akan lihat. Ini bukan PR untuk yang sekarang. Oke, sekarang kita akan lanjut. Mungkin ada pertanyaan di ayat yang ketiga. Boleh bertanya dengan sesuatu yang mengganggu atau menggoda akal pikiran kita yang terbatas hukum alam ini. Boleh. Bukan berarti saya melarang ya, bukan. Saya dulu bertanya juga, dari mana terang itu? Ketika saya belajar di kelas seperti saudara, saya juga mengajukan pertanyaan yang sama. Pak, benda penerang matahari itu baru diciptakan di ayat 14. Lalu di situ ada terang, terangnya dari mana? Lalu dosen itu dulu menjawab dengan menganalogikan, kalian tahu aurora? Tahu aurora ya? Belum pernah lihat aurora. Saya juga belum pernah lihat. Oke, saya mau tunjukkan aurora di internet ya. Aurora. Oke. Aurora. Jangan nanti gambar gadis cantik yang keluar ya. Aurora itu bukan nama gadis cantik. Ya ini dia. Nah ini ada satu juga Aurora, singer. Ya, keluar dia namanya. Tapi aurora yang dimaksud adalah ini. Ini nggak pernah kita bisa jumpai di wilayah tropis ya. Ini hanya bisa dijumpai di daerah-daerah yang tidak pernah kena sinar matahari atau jarang kena sinar matahari, di kutub atau di daerah-daerah yang jarang kena sinar matahari. Lalu ini muncul karena ada semacam apa namanya? Ya
partikel-partikel ya, partikel-partikel yang ada di langit lalu menghasilkan cahaya. Ketika saya bertanya, saya diberikan gambaran, ya mungkin kira-kira seperti itulah terang yang dimaksud. Seperti aurora. Aurora itu nggak bersumber, nggak dihasilkan dari sinar matahari atau apa, karena di situ nggak ada matahari. Tapi nggak tahu. Tetapi yang jelas ini adalah aurora ya, pancaran-pancaran dari partikel-partikel. Nah, jadi dosen itu mengatakan terang yang dimaksud dalam 3 adalah aurora. Tapi sekali lagi saya nggak mau mengikuti pandangan itu, karena ini terlalu spekulatif. Saya akan lebih mempercayai bahwa ini adalah karya Tuhan dalam menyelesaikan kondisi gelap yang dijelaskan di ayat yang kedua, dengan terang yang mungkin bisa berasal dari unsur-unsur yang tidak bisa kita mengerti. Tapi tugas kita bukan mencari-cari sumbernya dari mana terang itu. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Memang godaan kita untuk bertanya itu ya. Karena tadi godaannya adalah kita itu dibatasi hukum alam tadi. Terang harus ada sumbernya. Oke, kalau tidak ada pandangan atau pertanyaan, biasanya kejadian 1 itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan biasanya. Tapi mungkin karena saya sudah banyak menampilkan pertanyaan di situ, jadi sebenarnya saya mau tanya itu Pak, tentang game teori, tentang terang. Tapi Pak sudah tampilkan di situ, jadi saya udah nggak ada lagi pertanyaan. Ya karena saya sudah pernah jadi mahasiswa ya, saya juga bertanya tentang itu. Jadi sebelum kalian tanya, saya tampilkan dulu di sini. Nah itu dia. Oke, ayat yang keempat kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Vayar Elohim et haor kitov, vayavdel Elohim ben haor uben achosem. Nah ini tadi penguat argumentasi saya. Or tadi bukan masalah sumbernya, tapi or diciptakan untuk memisahkan antara. Nah itu tadi. Lalu or itu disebut kitov, baik. Baik itu menurut ukuran apa kira-kira? Terang itu baik menekankan apa? Apakah itu menekankan selera? Oh berarti seleranya Tuhan itu yang terang-terang. Saya kalau tidur sama anak saya itu ribut masalah lampu. Anak saya suka tidur dalam terang, lampunya harus terpancar. Kalau saya silau, jadi saya harus matikan. Tapi kalau saya pindah di kamar lain, dia tidak rela. Jadi saya harus tunggu dia tidur. Kalau sudah tidur, saya matikan lampu, baru saya bisa tidur. Apakah itu masalah selera? Wah, kalau seleranya itu berarti baik. Wah, HP ini baik, ini bagus sekali. Kenapa? Karena saya suka warnanya. Gitu. Bukan. Tapi ukuran baik di situ adalah karena cocok atau selaras dengan tujuan penciptaan. Tujuannya apa? Menjadikan ciptaan yang suatu tempat yang sempurna, ciptaan yang sempurna untuk tempat tinggal manusia. Jadi terang itu cocok dengan tempat yang sempurna untuk tempat tinggal manusia. Ukurannya bukan seleranya Tuhan. Jadi sekali lagi ayat yang keempat ini menguatkan kita bahwa terang yang dimaksud di ayat yang ketiga bukan mempersoalkan benda penerangnya dari mana, tetapi terang yang dimaksud adalah kecocokan, keselarasan tindakan Allah
yaitu menciptakan tadi. Ya, menciptakannya bagaimana? Ya namanya menciptakan, nggak perlu materi ya. Bara tadi kan kita sudah pahami sebagai tindakan tanpa materi, betul nggak? Creatio nihilo, menciptakan dari sesuatu yang nihil, yang kosong. Ya kalau terang dari kosong bisa saja, karena menciptakan bara itu tadi. Nah, lalu sekali lagi ketika disebut kitof berkali-kali, nanti kita akan temukan kitof. Baik. Ukurannya adalah, wow ini pas untuk tempat tinggal manusia. Wow ini cocok untuk tempat tinggal manusia. Itu loh. Sama ketika saya membangun rumah, saya mulai memilih batu. Antara batu putih dan batu hitam. Saya pilih warna batu hitam, bukan karena saya seleranya warna hitam. Tapi kualitas batu hitam itu lebih bagus. Cocok untuk tempat tinggal di mana nanti akan saya pakai. Kayu yang saya pakai adalah kayu sono keling, warnanya hitam. Bukan karena saya senang dengan hitam-hitam ya. Tapi karena sono keling itu waktu itu harganya terjangkau dan kuat, cocok untuk dijadikan kusen, bagus untuk rumah. Nah itu saya pakai. Sama kitof di sini, terang yang dimaksud, cocok dengan kebutuhan tempat tinggal manusia, kebutuhan dasar. Nah, kemudian kitof juga jangan dimaknai sebagai suatu keberhasilan. Seolah-olah Tuhan itu sedang berupaya, kemudian wah jadi bagus banget. Seperti itu, bukan. Sesuatu yang mengejutkan, bukan. Tapi ini sesuatu yang baik dari ukuran tempat tinggal yang ingin diciptakan Allah bagi manusia untuk bersekutu dengan Allah. Bukan untuk tempat wisata ya, tapi untuk tempat di mana dia bersekutu nanti dengan Allah. Oke, itu ayat yang keempat. Ayat yang kelima, saya harus selesaikan ini di 10 menit terakhir. Ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Wa yikra Elohim laor yom vela hosek hara layla wa yehi eref wa yehi boher yom echad. Nah, perhatikan sekali lagi, ada dua gagasan. Di mana gagasan yang pertama? Kira-kira sampai di mana? Saudara bisa lihat? Dan sampai kata apa? Mana atnahnya kira-kira? Nggak ada. Hilang jangan-jangan ya atnahnya. Kita lihat di sini. Ayat yang kelima. Wa yikra Elohim la oryom wa la hosek hara layla. Sampai di sini ya. Harusnya di sini. Saya kupas. Oh, tapi nggak bisa di sini. Hara layla. Harusnya di sini tuh ada Anah ya di sini ya. Oke, di mana tadi? Ya, di sini ya. Nah, tetapi sekali lagi aksen itu adalah produk terkemudian, bukan berarti sesuatu yang apa. Kita bisa lihat di sini ada wow. Ini juga membagi gagasan bisa juga. Nah, di ayat yang kelima Allah menamai atau memanggil kara. Kara itu macam-macam ya. Dalam konteks khotbah juga bisa berkhotbah, mengkhotbahkan, memproklamirkan, menyatakan, itu bisa. Tapi kara dalam konteks ini tentu akan kita sebut menamai karena cocok dengan konteks ya. Allah menamai terang. La itu kadang-kadang
harus diterjemahkan kepada, tapi kadang juga sekali lagi kemarin kita bahas ya, la itu nggak harus diterjemahkan kepada, bisa menunjukkan objek. Allah menamai terang itu ada itu ya, siang atau hari, ya siang. Dan kegelapan, kepada kegelapan dia menamai layla, malam. Loh Pak, kalau sudah ada siang dan malam berarti sudah ada matahari. Matahari belum diciptakan. Nah itu dia. Bagaimana itu? Wayehi eref wayehi boker, dan jadilah petang dan jadilah pagi, siang ya. Eref wayehi boker, pagi ya. Yom ekad. Ini menarik ini. Hari satu. Hari ke-1. Hari satu ya. Ekad itu sebenarnya kardinal atau ordinal? Ordinal ini satu, tapi yang berikutnya itu kardinal. Nah ini cara penulisannya, nggak perlu kita nih. Biasanya mereka menggunakan ordinal baru kardinal. Oke, kata yom dalam gagasan pertama ini diterjemahkan siang. Mengapa? Bukan hari, karena dibandingkan dengan layla, ya kan? Kita ketika mau milih terjemahan, tentu kita memperhatikan mereka itu disandingkan dengan apa. Kan nggak mungkin yom itu hari dan layla itu malam, nggak mungkin. Ya pasti siang dan malam. Tetapi gagasan yang kedua, yom diterjemahkan hari. Lihat di sini ada yom, ini hari. Yang ini yom itu malam. Siang ya, siang. Yang ini hari. Mengapa ya? Karena konteksnya di sini adalah layla. Di sini yom ini satu hari. Karena menjelaskan pembagian waktu. Yom siang dan malam, eref dan boker pagi. Lalu ada keterangan nomor ekad, hari satu. Ya, hari pertama, sebenarnya mungkin kurang tepat hari satu. Pemahaman mengenai yom sebagai 24 jam menjadi argumentasi untuk menolak teori evolusi. Nah, teori evolusi itu bagaimana? Ya, mereka menerjemahkan, tadi teori celah itu juga sama, menerjemahkan kata yom itu sebagai masa pertama. Jadi perlu proses yang panjang. Tapi kalau kita memahami yom itu hari 24 jam, berarti itu ya proses yang tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Jadi teori evolusi itu sengaja menerjemahkan kata yom itu dengan masa atau kurun waktu. Bisa nggak yom itu masa? Bisa. Tapi masa terang, masa malam gelap, kan nggak mungkin ya kan? Atau itulah kurun waktu pertama. Kurun waktu dijelaskan siang, malam, pagi, petang, kan nggak mungkin. Kalau ada petang, pagi, siang, malam itu pasti merujuk pada satu hari 24 jam. Nah, lagi dari mana terang itu berasal? Sementara matahari dan benda penerang lainnya baru diciptakan hari 4. Sekali lagi dari segi bahasa ayat 3-5 menggunakan kor, menambahkan unsur terang, sedangkan ayat 14 menggunakan meorot, benda-benda penerang. Ini beda ya. Oke. Jadi itu ayat 1 sampai ayat yang kelima. Nah, saya berharap saudara-saudara menangkap apa yang saya sampaikan selama 100 menit ini. Kalau tidak menangkap, dibaca ulang diktatnya ya. Lalu dibaca People Bible juga supaya menambah wawasannya. Nah, kemudian ada diskusi yang saudara bisa diskusikan di dalam
rumah masing-masing atau asrama, dan nanti akan kita bahas di dalam pertemuan hari Senin ya. Hari Senin kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Kalau yang belum punya diktat bisa meminjam diktat kakak tingkat ya sementara, atau menanyakan diktat kepada pihak yang berwenang. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri, saudara-saudara? Masih ada waktu 5 menit. Oke, 5 menit. Apa yang saudara ketahui tentang Tuhan dari ayat 1 sampai ayat yang kelima? Yang tadi belum menjawab, silakan. Apa yang Anda ketahui tentang Tuhan? Tuhan adalah pribadi yang memiliki rencana besar untuk menciptakan manusia, sekaligus untuk dapat bersekutu dengan Dia. Bukan manusia untuk dihukum ya. Dia ciptakan manusia bukan untuk dihukum, tapi Dia ciptakan manusia dengan tempat yang direncanakan dari yang tidak siap mulai disiapkan. Itu luar biasa. Kita bersyukur karena Allah sudah ada sejak zaman kekekalan, sebelum dunia siap untuk ditempati. Untuk menyiapkan tempat bagi kita. Kita bersyukur juga bahwa tempat yang seperti semula itu sedang kita tuju sekarang melalui karya pendamaian, penebusan, dan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan. Sekarang ini kan Tuhan berkarya melalui putranya Yesus Kristus, supaya kita itu mengalami tempat yang sama seperti yang dialami oleh manusia pertama. Kita akan nanti melihat pohon kehidupan yang memberikan kita hidup selamanya. Kita bersyukur untuk semua karya yang dimulai dari Tuhan menciptakan terang. Ya. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Apa yang kita sesali dari pembelajaran ini? Refleksi apa yang kita sesali? Ada yang ingin memberikan tanggapan apa yang saudara sesali setelah saudara mengetahui fakta-fakta bahwa Tuhan itu berkarya sedemikian rupa, menyiapkan terang dengan mulai gelap dan melihat itu baik. Kita lupa, kita menyesal bahwa seringkali kita memiliki ukuran yang baik berdasarkan diri kita sendiri, bukan berdasarkan kitofnya Tuhan, bukan berdasarkan ukuran baik dari Tuhan, tapi berdasarkan diri kita sendiri. Mari kita terus mendoakan supaya kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Demikian pertemuan kita hari ini.